yang Allah kisahkan ucapannya di dalam surat An-Naml ketika Sulaiman meminta dari tentaranya, siapakah yang bisa mendatangkan singgasana Balqis, ratu negeri Saba yang ada di Yaman, dibawakan ke Palestina, Baitul Maqdis. Maka berkata Ifrit, kata Allah, wa qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata Ifrit, kata para ahli tafsir, dia adalah jenis jin kafir. Dia mengatakan kepada Sulaiman, wahai Sulaiman, aku akan bawakan singgasana Balqis ke hadapanmu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Di sini menunjukkan bahwasanya jin-jin pada waktu itu sengaja Allah tundukkan untuk Sulaiman, untuk menyempurnakan kerajaan Sulaiman. Mereka ridha atau tidak ridha harus bekerja untuk Sulaiman. Di antara mereka ada yang bannaun, ada yang bekerja sebagai bagian pembangunan, dan ada yang bekerja sebagai wa minal syayatin may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Ada yang sebagai penyelam yang mencari perhiasan-perhiasan yang ada di dalam laut. Jin-jin ini mereka semua ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman, dan siapa saja yang tidak mentaati perintah Nabi Sulaiman, nudhiquhu min adzabin alim. Kata Allah, kami akan timpakan baginya siksaan yang pedih. Wa akharina muqarranina fil asfad. Kata Allah, sebagian jin-jin yang tidak mau tunduk pada perintah Sulaiman, kami belenggu mereka dan kami ikat dengan rantai-rantai sehingga mereka tidak bisa bebas. Ini kerajaan Nabi Sulaiman yang tidak pernah dimiliki manusia selain Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Sulaiman menyadari akan meninggal, maka ia meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan informasi kematiannya ini dari jin. Karena ketika jin-jin ini melihat Sulaiman mengawasi mereka, mereka akan terus bekerja di bawah tekanan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, ia berdiri di atas tongkatnya yang terbuat dari kayu, dalam keadaan dia sudah meninggal. Tubuhnya terus berdiri karena memang jasad para nabi tidak akan termakan oleh tanah dan tidak akan hancur sebagaimana jasad kebanyakan manusia. Ketika itu Sulaiman berdiri dengan bertumpu di atas tongkat ini, para ahli tafsir menyebutkan hingga setahun penuh ketika mereka menafsirkan firman Allah di dalam surat Saba, falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ketika kami sudah cabut nyawa Sulaiman alaihi salam, tidak ada yang mengetahui bahwasanya Sulaiman ini sudah meninggal. Dia terus berdiri di atas tongkatnya selama 1 tahun penuh hingga rayap mulai menggerogoti tongkat ini, rapuh dan tidak kuat lagi untuk menyanggah tubuh Sulaiman, hingga akhirnya jasad Nabi Sulaiman pun terjatuh tergeletak di bawah. Pada saat itulah jin-jin ketika menyadari Sulaiman alaihi salam sudah meninggal, mereka pun memberontak dan kembali melakukan pengerusakan. Mereka merasa bebas, dan pada saat itulah manusia menyadari bahwasanya para jin ini tidak mengetahui perkara gaib. Karena kalau seandainya mereka mengetahui perkara gaib, allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabis sa'ir. Kalau seandainya mereka mengetahui perkara gaib, mereka tidak akan pernah mau untuk bekerja selama 1 tahun penuh di bawah tekanan, dikarenakan mereka menyangka bahwasanya Sulaiman alaihi salam masih hidup. Kenapa mereka masih bekerja padahal Sulaiman sudah meninggal? Dikarenakan mereka tidak mengetahui perkara gaib bahwasanya Sulaiman alaihi salam sudah meninggal, dan tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang info kematian Sulaiman ini kecuali rayap tadi yang sudah menggerogoti tongkat hingga tidak kuat lagi menyanggah tubuh Sulaiman dan jatuh tergeletak di bawah. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, yang meneruskan kerajaannya bukanlah lagi seorang nabi. Ketika Nabi Daud, beliau nabi dan juga sebagai raja, lalu diwarisi oleh Sulaiman alaihi salam sebagai
nabi dan juga sebagai raja. Lalu setelahnya anak yang bernama Rihab'am, ada yang mengatakan Ruhub'um dan lafaz-lafaz yang semisalnya, yang merupakan Rihab'am ibni Sulaiman ibni Daud dari keturunan Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka ini, Rihab'am ini menjadi raja setelah Sulaiman alaihissalam, kata Ibnu Katsir, selama 17 tahun. Terus membimbing Bani Israel. Setelah itu mulailah muncul, setelah meninggal Rihab'am ini, mulailah kerusakan-kerusakan tampak di tengah-tengah Bani Israel, dan mereka kembali ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan, kemaksiatan. Bahkan mereka mulai membunuh siapa saja yang menasehati mereka, walaupun itu para nabi. Dan ini kita dapatkan di dalam Al-Quran, yuqattiluna wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Di antara kebiasaan Bani Israel adalah mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa ada alasan yang dibenarkan. Setelah meninggalnya Rihab'am ini, ibni Sulaiman ibni Daud, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara meninggalnya Sulaiman alaihissalam sampai diutusnya Zakaria alaihissalam. Karena nanti antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Yesaya, kemudian setelahnya Nabi Armiyah ibni Hilqiyah, atau yang dikenal dengan Nabi Yeremia dalam kitab Taurat. Dan setelahnya ada kisah dari Umar bin Khattab ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan anaknya Abu Burda, dan juga diriwayatkan Muhammad bin Ishaq dengan sanadnya yang bersambung kepada Abul Ali al-Hamadani, bahwasanya ketika mereka menaklukkan kota Tustar yang berada di Iran, mereka mendapati sesosok jasad yang sudah lama meninggal, yang penduduk sekitar mengatakan dia adalah Nabi Daniel. Nanti kita akan bahas insyaallah satu persatu dari 3 nabi ini, bagaimana kisah yang ada sedikit yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran tentang nabi-nabi yang kita sebutkan ini. Biiznillah kita akan bahas satu persatu hingga nanti kita akan sampai kepada kisah Zakaria, kemudian anaknya Yahya, dan Yahya ini adalah saudara atau sepupu dari Nabi Isa. Nanti kita akan bahas karena istri dari Zakaria adalah saudari dari Hanna, yaitu istri dari Imran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan surat Al-Imran. Dan Hanna ini, istri dari Imran ini, memiliki anak yang bernama Maryam, dan dari Maryamlah akan lahir Isa bin Maryam. Dan setelah Isa bin Maryam tidak ada nabi selama 600 tahun. Tidak ada nabi selama 600 tahun, sebagaimana dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari, sampai diutus nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Katsir membuat pola membawakan sejarah ini, yaitu dengan membatasi dari Sulaiman kepada Zakaria. Karena setelah Zakaria ini hanya ada Yahya anaknya, kemudian Isa bin Maryam, dan setelah Isa bin Maryam tidak ada nabi lagi dengan nas hadis sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menyelisihi ini, yang menyebutkan Daniel itu meninggal 300 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dibantah keras oleh Ibnu Katsir. Kalau memang itu usianya adalah 360 tahun adalah kepastian, maka dia bukan nabi, hanya orang saleh saja, nanti kita akan sebutkan. Tapi kalau benar-benar dia Daniel, maka yang memperkirakan meninggal 360 tahun inilah yang salah. Iya, karena dia harusnya lebih dari 600 tahun, karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 600 tahun, sehingga mengharuskan Daniel meninggal sebelum 600 tahun antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pola cara kita memahami perjalanan sejarah para nabi. Jadi ada nabi-nabi yang di situ menjadi titik kita untuk
mengetahui mana yang lebih dulu, mana yang terakhir. Seperti kita sudah bahas pada zamannya Nabi Nuh, tidak ada Rasul sebelum Nuh. Maka semua Nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran adalah Rasul kecuali Adam. Sehingga sebagian ulama yang menyebutkan Idris diutus sebelum Nabi Nuh, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, sebagaimana yang disebutkan Al-Bukhari juga dari Ibnu Mas'ud secara muallaq tentang Idris, beliau bukanlah dari keturunan Nabi Adam sebelum Nuh, akan tetapi beliau adalah dari keturunan Ibrahim alaihi salam setelah Nuh. Kenapa? Karena Idris namanya disebutkan di dalam Al-Quran, wa Ismail wa Idris wa dzal-kifli kullum minas salihin. Namanya disebutkan dalam Al-Quran dan dia adalah Rasul. Sementara tidak ada Rasul sebelum Nuh alaihi salam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pada hadis asy-syafa'atil uzma, ketika di padang mahsyar kelak manusia dibangkitkan, mereka mencari siapa yang bisa memberikan syafaat untuk segera Allah memutuskan perkara di antara manusia. Mereka pun mendatangi Nabi Adam, lalu mereka mengatakan, ya Adam, anta awwalu bashar khalaqaka Allahu biyadayhi wa asjada laka malaikatahu wa askanaka jannata. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, dan ia memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Maka mintalah kepada Allah agar memutuskan perkara di antara kita semua. Kata Nabi Adam, betul apa yang kalian ucapkan. Walakinna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla. Benar apa yang kalian ucapkan, akan tetapi hari ini Allah murka dengan kemurkaan belum pernah ia murka sebelumnya dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Dan Allah telah melarangku dari mendekati buah khuldi, namun aku pun terjatuh, tergelincir hingga memakannya, dan aku tidak pantas untuk meminta syafaat kepada Allah. Idhabu ila Nuh fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ard. Lihat poinnya di sini, kata Adam, pergilah kepada Nabi Nuh karena dia adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Nah, ini merupakan titik terang untuk kita menentukan adakah nabi sebelum, adakah rasul sebelum Nuh atau tidak ada. Nah, seperti ini yang pola Ibnu Katsir dan juga sebagian ahli sejarah, ahli tafsir menetapkan mana nabi yang duluan dan mana nabi yang setelahnya. Baik, kita akan sebutkan tentang kisah Nabi Syi'ya ibni Amus atau Nabi Yesaya. Ya. Dalam bahasa Arabnya Syi'ya. Nabi Syi'ya ini adalah di antara nabi-nabi Bani Israel yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan secara rinci tentang kisahnya. Dan ini di antara keimanan secara umum di dalam beriman kepada Nabi dan Rasul. Di antara kisah yang disebutkan oleh ahli sejarah dan ahli tafsir tentang Syi'ya ini, bahwasanya beliau ini dahulu hidup di Baitul Maqdis. Karena kita sudah sebutkan setelah zamannya Nabi Musa, mereka sudah kembali dari Mesir untuk hidup dan bertempat tinggal di Baitul Maqdis. Karena memang Baitul Maqdis ini adalah tempat yang suci yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan Allah pilihkan untuk Bani Israel. Iya. Ini adalah tempat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk Bani Israel. Akhirnya mereka pun dari Mesir karena mengikuti Nabi Yusuf kembali ke Baitul Maqdis dengan membawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai akhirnya setelah berakhirnya masa pemerintahan kerajaan Rehab'am anak dari Sulaiman, Bani Israel terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Syi'ya, Nabi Syi'ya ini untuk kembali menasehati dan memperingati Bani Israel. Dan pada zaman itu Syi'ya ini hidup bersama seorang raja yang sangat patuh dan taat kepada sang nabi ini. Raja tersebut bernama Hizqiyah. Raja Hizqiyah. Raja Hizqiyah ini sangat mendengarkan nasihat sang nabi Syi'ya. Dan apa saja yang diperintahkan oleh Syi'ya ini dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, maka sang raja akan merealisasikannya. Hingga akhirnya suatu saat sang raja ini Hizqiyah
mendengarkan berita bahwasanya Raja Babil, sebagian menyebutkan Raja Mesir yang bernama Sinharib, akan menyerang Baitul Maqdis dengan membawa 600.000 pasukan. Ini pasukan yang sangat banyak dan luar biasa. Dan tentunya Bani Israel tidak akan sanggup untuk menghadang pasukan yang sebanyak ini. Akhirnya sang raja yang sedang sakit ini, pada kakinya ada penyakit hingga ada qurhah. Qurhah itu seperti kudis yang mengalami infeksi sehingga terus membesar dan membesar. Dia pun bertanya kepada Syi'iyah tentang kedatangan Sinharib ini yang akan menghancurkan Baitul Maqdis. Dan Allah sudah tuliskan di dalam Taurat bahwasanya Bani Israel akan melakukan 2 kali pengerusakan di muka bumi ini. Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra. Allah berfirman pada ayat yang ke-4, ke-5 dan seterusnya dalam surat Al-Isra. Kata Allah, "Wa katabna ila bani Israel la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula." Ini kita akan coba menyengkronkan antara ayat ini dengan apa yang disebutkan ahli tafsir dari kisah Syi'iyah ini, agar kita tidak hanya mendengarkan kisah saja, tapi kita juga bisa memahami dengannya tafsir Al-Quran. Kata Allah, kami telah tetapkan di dalam Taurat bahwasanya Bani Israel ini akan melakukan 2 kali pengerusakan di muka bumi ini. Ini sudah tetap dan pasti terjadi, yang namanya ketetapan dan takdir Allah tidak ada yang bisa menghindar. Kemudian kata Allah, jika datang ketetapan yang pertama, yaitu pengerusakan yang pertama, ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid, kami akan utus kepada kalian hamba-hamba Allah yang mereka ini orang-orang kafir, fasik, fajir, dan akan menghancurkan kalian karena kalian sudah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bani Israel tadinya Allah jaga mereka dikarenakan mereka ini adalah anak cucu dan keturunan Nabi, dan mereka ketika berada di atas ketaatan Allah senantiasa bersama mereka dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Akhirnya Sinharib ini pun datang membawa pasukan 600 tentara. Ketika mereka mulai mendekat Baitul Maqdis dari negeri Babil, Babil itu berada di Irak, Babilonia. Ketika itu sang raja ini bertanya kepada Syi'iyah, sang nabi, apa yang Allah wahyukan kepadamu tentang kedatangan Sinharib ini? Apa yang harus kita lakukan? Kata Syi'iyah, lam yuhi ilayya syai'an. Allah belum mewahyukan sesuatu kepadaku. Akhirnya pergilah sang raja Hizqiyah. Hingga tidak lama ternyata sang nabi, yaitu Syi'iyah ini mendapatkan wahyu dari Allah, lalu mengabarkan kepada sang raja Hizqiyah, ternyata kematianmu sebentar lagi akan datang, dan persiapkanlah siapa yang akan menggantimu untuk menjadi raja setelahmu. Artinya wasiatkan siapa yang akan menggantimu sebagai raja. Ketika mendengar ucapan sang nabi ini, bahwasanya Hizqiyah sang raja sebentar lagi akan meninggal, dan dia juga mengetahui bahwasanya Sinharib, raja yang begitu bengis ini, akan datang menghancurkan Baitul Maqdis dan akan membinasakan Bani Israel, dia pun sangat sedih. Karena sang raja ini adalah hamba yang sangat taat kepada Allah. Walaupun dia raja, tidak melalaikan dia dari beribadah kepada Allah sebagaimana ayah dan kakek-kakeknya dari kalangan para nabi dan rasul. Ia pun menyendiri. Di saat itu ia salat dan bersujud kepada Allah. Disitulah dia berdoa dan meminta, mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang terjadi.
Engkaulah yang memiliki kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan tersebut dari siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau ketahui bahwasanya Sinharib akan datang menghancurkan rumahmu yang suci ini, dan akan memporak-porandakan Baitul Maqdis, dan dia akan membinasakan Bani Israel. Ia pun menangis dengan sejadi-jadinya, bukan karena ia sebentar lagi akan meninggal atau kerajaannya akan runtuh, akan tetapi ia prihatin terhadap Baitul Maqdis dan kondisi anak dan cucu para nabi ini, yaitu Bani Israel. Dengan tangisan yang sangat menjadi-jadi ini, Allah Subhanahu wa taala pun merahmati Hizqiyah, sang raja ini. Lalu ia mewahyukan kepada Syi'ya, sang nabi, bahwasanya Allah telah menangguhkan ajalmu dengan menambahkan 15 tahun engkau masih tetap akan hidup, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kematian tentara-tentaranya yang tidak dilihat oleh mata manusia kepada Sinharib dan 600.000 pasukannya, hingga mereka pun semuanya mati dan tidak tersisa kecuali beberapa orang saja. Di antara yang tersisa adalah Sinharib, sang raja, yang Raja Babilonia yang datang ingin menghancurkan Baitul Maqdis ini. Dan di antara yang selamat ada yang bernama Bukhtunassar. Bernama Bukhtunassar. Mereka pun berlari kembali ke negeri Babil. Hingga tidak lama Sinharib meninggal, mati, dan yang menjadi raja adalah Bukhtunassar. Ketika Bukhtunassar kembali ke negeri Babil, yang ketika itu mereka musyrikin, yang keseharian mereka, ibadah mereka adalah menyembah api, karena ketika itu Majus, penyembah api, tersebar, yang kita kenal dengan Tustar, yaitu negeri di Iran dekat Irak, sehingga penyembahan terhadap api ini atau yang dikenal dengan Majusi ini tersebar, dan mereka di antara yang musyrik, yang bergelut dengan sihir, perdukunan, dan dunia mengklaim mengetahui ilmu gaib atau peramalan ini. Ketika sampai Bukhtunassar ke negeri Babil, para tukang ramal dan dukun pun mengatakan kepada mereka, "Wahai Bukhtunassar, bukankah kami sudah beritahukan kepada engkau bahwasanya mereka itu penghuni Baitul Maqdis, yaitu Bani Israel, ummatun la tughlab. Mereka adalah umat yang tidak mungkin terkalahkan. Kenapa? Karena mereka bersama Rob, Tuhan mereka, yang tidak ada yang bisa mengalahkan Rob tersebut. Karena ketaatan mereka kepada Allah." Hingga akhirnya berlalu peristiwa ini. Bukhtunassar menjadi raja, dan di sisi lain Bani Israel ketika sang nabi Syi'ya ini, kita ringkas kisahnya karena masih ada 2 nabi lagi. Menjelang wafatnya sang nabi ini, yaitu Syi'ya, ia pun memperingatkan kepada Bani Israel setelah Allah selamatkan mereka dari Sinharib, untuk mereka kembali ketaatan kepada Allah. Karena Allah tidak menolong mereka karena mereka sebagai Bani Israel, tapi Allah menolong mereka karena ketaatan dan doa sang raja tadi. Dan sang raja telah meninggal, yang tersisa hanyalah Syi'ya sang nabi. Dan ia menasehati Bani Israel, menasehati, tapi ternyata Bani Israel adalah Bani Israel. Mereka justru memusuhi sang nabi Syi'ya ini, dan mereka pun bersepakat untuk membunuh yang menasehati mereka. Mereka ingin membunuh Nabi Syi'ya bin Amus ini. Akhirnya Syi'ya pun berlari dari kejaran mereka, hingga akhirnya ia mendapati ada sebuah pohon, dan ini diantara mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Pohon tersebut pun memanggil Syi'ya untuk masuk ke dalamnya. Terbelah menjadi 2 dan masuk ke dalamnya. Namun ternyata tertinggal sedikit ujung bajunya. Dan ketika Bani Israel mengejar sang nabi ini, tujuannya untuk membunuhnya. Ini luar biasa Bani Israel. Mereka mengetahui itu nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi Bani Israel adalah Bani Israel. Maka jangankan kaum muslimin yang ada di Palestina,
yang mereka telah menempati rumah-rumah mereka. Kemudian mereka digusur, mereka diperangi dengan dalih bahwasanya kami yang dizalimi, dengan membuat playing victim, dengan segala framing yang mereka buat. Jangankan kaum Arab, jangankan manusia-manusia biasa, nabi saja mereka kejar dan mereka bunuh. Ketika Syi'iyah ini bersembunyi di dalam pohon dengan izin Allah, datang syaitan menunjukkan kepada Bani Israel itu ujung bajunya yang terjepit, dia berada di dalam pohon, maka ambillah gergaji dan gergaji pohon ini. Mereka pun menggergaji pohon hingga terbelah dua dan matilah ketika itu, wafatlah Nabi Syi'iyah bin Amus. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian yang disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Setelah meninggal sang Nabi, padahal Allah telah selamatkan mereka dari Sinharib, mereka kembali melakukan pengerusakan yang lebih besar dengan terang-terangan. Ketika itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan Nabi kembali untuk mengingatkan mereka, dan Nabi ini bernama Armia bin Hilqiyah, atau yang kita kenal dengan Nabi Yeremia bin Hilqiyah. Nabi ini pun kembali mengingatkan mereka. Kita ringkas 10 menit lagi. Nabi ini pun kembali mengingatkan mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah, namun mereka terus melakukan kemaksiatan dan justru mereka memusuhi Nabi Armia ini. Akhirnya ketika Bukhtun Nassar yang berada di Babil mendengar bahwasanya mereka telah membunuh nabi mereka yang bernama Syi'iyah, Bukhtun Nassar pun menyadari bahwasanya mereka telah bermaksiat kepada Allah, sehingga sunnatullah, Allah akan melepaskan diri dari orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Sebelumnya mereka bisa selamat dari tekanan dan serangan umat manapun sehebat apapun, karena ketaatan mereka kepada Allah mereka diselamatkan. Ketika mereka sudah tidak berpegang dan berjalan di atas ketaatan lagi, maka tidak ada lagi penolong bagi mereka. Momen inilah dimanfaatkan oleh Bukhtun Nassar. Dan Bukhtun Nassar ini di sela-sela sebelum memerangi Bani Israel ini, dia telah meluaskan kerajaannya. Hingga para ulama dinisbatkan kepada Sufyan ibni Masruq al-Thawri, Sufyan ibni Sa'id ibni Masruq al-Thawri, salah seorang imam dari tabi'ut tabi'in. Dia mengatakan dia memiliki dunia arba'atu muluk, yang pernah berkuasa di dunia ini secara meluas kerajaannya ada 4 raja. Mu'minani wa kafiran. Ada 2 raja yang beriman, yaitu Sulaiman yang kita sudah sebutkan kisahnya, dan Dzulqarnain yang akan kita sebutkan nanti kisahnya. Kemudian 2 lagi kafiran, 2 raja yang kafir, yaitu Namrud yang sudah kita singgung kisahnya pada zamannya Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, yang keempat adalah Bukhtun Nassar yang sedang kita bahas ini. Ternyata Bukhtun Nassar inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. Ketika kalian wahai Bani Israel telah melakukan pengerusakan. Pengerusakan yang pertama, kami akan utus hamba kami, artinya makhluk yang Allah ciptakan, bukan hamba kesayangan Allah, karena Bukhtun Nassar ini seorang kafir. Kami akan utus hamba kami yang akan menghancurkan kalian dan akan memporak-porandakan Baitul Maqdis. Ketika Bukhtun Nassar mendengar bahwasanya Bani Israel telah membunuh nabi mereka, ia mengetahui bahwasanya tidak ada penolong lagi bagi mereka. Ia pun memanfaatkan momen ini, datang dengan pasukan yang sangat banyak. Jaisyun Aramram, datang dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Dan dia pun melakukan pengerusakan di Baitul Maqdis, dan ia pun membunuh sangat banyak dari Bani Israel. Ia menjadikan 3 bagian. Sepertiga dibunuh, sepertiga dijadikan tahanan, dan sepertiga lagi adalah anak-anak kecil dan perempuan, dijadikan budak. Habis Bani Israel.
mereka kembali hina setelah sebelumnya Allah tinggikan, bukan karena nasab mereka, akan tetapi karena ketaatan mereka. Ketika mereka menjauh dari ketaatan ini, sangat mudah Allah membalik keadaan mereka. Yang sebelumnya Allah katakan wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami jadikan Bani Israel makhluk yang paling terbaik dari alam semesta, menjadi makhluk yang paling terhina di tangan Bukhtunassar. Akhirnya Bukhtunassar pun masuk ke Baitul Maqdis, wajasu khilalad diyar, tidak ada satu gang, satu lorong yang tersisa, satu RT RW melainkan dimasuki oleh tentara Bukhtunassar, dan tidak ada yang tersisa dari Bani Israel melainkan telah dijadikan bagian satu dari sepertiga tadi. Dan di antara yang dijadikan tahanan adalah Armia bin Hilqiyah, sang nabi yang penerus dari Syi'ya bin Amus yang sudah kita sebutkan tadi. Ia pun di perjalanan diceritakan oleh sebagian komandan Bukhtunassar kepada Bukhtunassar bahwasanya di antara tawanan ini ada nabi yang bernama Armiyah, yang sebelumnya telah menasihati Bani Israel, tapi mereka justru mengejar dan ingin membunuh Armiyah. Ketika itulah Bukhtunassar mencoba untuk memanggil Armiyah, lalu mengatakan, siapa engkau? Dia mengatakan, Armiyah bin Hilqiyah, nabi yang diutus kepada Bani Israel menasihati mereka untuk tidak melakukan pengerusakan dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka justru memusuhiku dan mereka memenjarakanku. Jadi Armiyah ini dipenjara oleh Bani Israel. Dipenjara oleh Bani Israel. Ketika itu pun Bukhtunassar, seorang yang cerdas, dia mengatakan, bi'sal qaum sajanu nabiyahum, mereka itu adalah kaum yang sangat buruk. Kok bisa-bisanya mereka memenjarakan nabi mereka sendiri yang merupakan utusan Allah untuk mengingatkan dan menyelamatkan mereka. Lalu Bukhtunassar ini mengatakan, sebenarnya kalau engkau mau mengikutiku, tinggal bersamaku di negeri Babil, maka aku akan berikan engkau sebagian dari hartaku yang aku miliki. Iya, tapi Nabi Armiyah ini pun mengatakan tidak. Kalau memang engkau ingin melepaskanku, aku akan lebih memilih untuk tinggal di negeri Palestina, Baitul Maqdis, di suatu tempat yang bernama Ilya. Iya, tempat yang bernama Ilya yang menjadi pusat pemerintahan Kaisar Romawi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Setelah selesai perjanjian ini antara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Suhail bin Amr yang menjadi perwakilan Quraisy, Rasulullah pernah mengutus Dihya ibni Khalifah Al-Kalbi untuk mengirimkan surat kepada Kaisar yang ketika itu Romawi baru saja menang melawan Persia. Baru saja menang melawan Persia, dan ternyata raja ketika itu yang bernama Heraklius, yang disebutkan oleh ahli sejarah nama aslinya adalah Heraklius Augustus, yang pertama kali dinisbatkan kepadanya operasi Caesar. Jadi disebut dalam bahasa Arab Amalia Qaisariyah, dari Kaisar, karena dialah yang pertama dijuluki sebagai Kaisar. Operasi Caesar, operasi Kaisar asalnya, karena dia adalah manusia yang pertama kali lahir dengan cara Caesar ini. Iya. Ketika itu dia bernadar untuk jalan kaki ke Baitul Maqdis, hingga akhirnya ia mengumpulkan pasukannya di suatu tempat dekat Baitul Maqdis yang bernama Ilya. Nah, disinilah tempat yang dipilih oleh Armiyah bin Hilqiyah untuk Bukhtunassar melepaskannya dan membiarkannya tinggal di tempat tersebut. Maka ketika itu Bukhtunassar pun kembali ke negerinya Babil
dan mendengar bahwasanya masih ada sebagian Bani Israel yang dilepaskan, mereka tetap memusuhi Armia yang terus menasehati mereka. Dan Bukhtunassar sangat marah ketika itu. Ia pun tidak membiarkan satupun dari Bani Israel yang pada akhirnya juga mereka membunuh Nabi Irmia ini, dibunuh oleh Bani Israel. Dan Bukhtunassar sangat marah, dan pada saat itu Bukhtunassar kembali mengirimkan tentaranya untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Sejak saat itulah Bani Israel terpencar ke seluruh penjuru dunia. Ada yang berlari ke Madinah, iya. Dan mereka ini terbagi menjadi beberapa kabilah. Ada kabilah Banu Nadir, ada Banu Qainuqa, dan ada Banu Quraidah. Ada yang terpencar hingga ke Yaman. Ada yang terpencar hingga ke Yaman, dan mereka inilah asal dari Aus dan Khazraj. Sebagian menyebutkan sampai kepada situ sanadnya, tapi nanti kita bahas insyaallah pada kisah Ansar, dari mana asal muasal sahabat-sahabat Ansar ini, karena mereka asalnya Aus dan Khazraj. Apakah ada hubungannya dengan hancurnya bendungan Ma'rib yang ada di Himyar, negeri Yaman, yang rajanya disebut dengan Tubba, yang mereka ini disebut dengan negeri Saba yang Allah kisahkan di dalam surat Saba. Ini semua ada hubungannya, insyaallah kita akan bahas pada tempatnya. Fasyahid, di antara yang ditawan oleh Bukhtunassar, dan Bukhtunassar ini menguasai termasuk Persia ketika itu, di bawah jajahan Bukhtunassar, karena kerajaannya membentang di seluruh dunia, termasuk Baitul Maqdis pun jatuh di bawah kekuasaan Bukhtunassar dengan rincian yang kita sudah sebutkan. Dan ini diantara makna firman Allah, ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar, yang ada di dalam surat Al-Isra. Wallahu alam. Sudah sampai waktu azan, nanti kita lanjut insyaallah setelah azan kisah Nabi Daniel dan sisa dari kisah Nabi Armia ini insyaallah biidznillah. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Allah ibarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله